Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Tapi sebelumnya Mimin ucapkan selamat memasuki tahun baru 2025. Semoga di tahun ini kalian semua diberikan kesehatan, menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode pembuka kali ini diperlihatkan di sebuah gurun pasir terlihat Taerim yang sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba diserang oleh seekor bos monster bintang 7 yang keluar dari dalam tanah, yaitu Raja Cacing Tanah Gurun. Tanpa pikir panjang, Taerim pun mencabut pedang di punggungnya serta melepas jubah yang dia pakai. Setelah itu, bos monster cacing itu pun menerjang ke arah Taerim, namun hal itu tak menjadi masalah untuk Taerim. Karena hanya dengan sekali serang, bos monster itu pun hancur dalam sekejap. Akan tetapi, Taerim dikejutkan dengan beberapa sihir yang muncul di atasnya dan langsung menyerang ke arahnya. Taerim pun tak bisa menghindarinya dan terkena serangan tersebut. Tak sampai di situ saja, dari arah yang berlawanan, kedua tangan Taerim pun terikat oleh sesuatu. Kemudian beberapa portal dimensi pun muncul di depan Taerim, dan muncullah Dragonov, seorang rank S yang membawa sebuah buku. Diketahui dialah yang telah melancarkan serangan kepada Taerim. Tak hanya Dragonov saja, di sana terlihat banyak orang yang datang bersamanya dan ada juga Patro yang merupakan seorang rank S bersama dengan Dragonov. Lalu Dragonov pun berujar kepada Taerim bahwa dirinya sudah mendengar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan menjadi anjing pemerintah untuk tetap bisa bertahan hidup. Namun jika melihat Taerim bisa mengalahkan bos monster bintang 7 dalam sekali serang, sepertinya kemampuan Taerim sudah lebih baik dibandingkan dia yang dulu. Kemudian setelah itu terdengar suara yang menyapa Taerim dan berujar sudah lama tak bertemu dan menanyakan bagaimana kabar Taerim saat ini. Diketahui yang menyapa Taerim adalah seorang rank S yang bernama Snaker. Snaker pun berujar bahwa saat ini dirinya melihat Taerim waktu itu dia masih bersama dengan kakak perempuannya. Mendengar Snaker menyinggung tentang kakaknya, Taerim pun merasa geram lalu berujar bahwa dirinya sempat penasaran siapa yang masuk secara paksa ke dalam dungeon bintang 7. Ternyata mereka adalah para orang tua suram yang telah datang. Mendengar kata-kata dari Taerim itu, Patro pun berujar agar Taerim tak membantah. Karena tanpa penyihir Park Yurim, kesempatan Taerim untuk menang menjadi 0. Maka dari itu, jika Taerim menjawab pertanyaan dengan baik-baik, dia tak akan disakiti. Taerim pun tertawa menanggapi hal itu lalu menanyakan apakah mereka datang untuk mencari cicunguk itu. Kemudian Snaker pun memuji Taerim yang cepat tanggap serta tak mengira jika Taerim ternyata masih bisa berpikir juga, padahal dirinya mengira otak Taerim juga terbuat dari otot juga. Berarti bisa disimpulkan bahwa mereka saat ini bisa bicara dengan mudah. Lalu menanyakan di manakah dia saat ini berada. Akan tetapi Taerim dengan tatapan penuh keyakinan berujar bahwa Snaker harus mengalahkan dirinya dulu, baru setelah itu dirinya akan memberitahu di mana keberadaannya. Namun Snaker pun sedikit kesal dan mengatakan bahwa dasar Taerim si anak bodoh. Ternyata dia sama sombongnya dengan penyihir itu. Mendengar hal itu, Taerim pun kesal dan berkata agar Snaker tak sembarangan saat menyebut nama kakaknya dengan mulut kotornya itu. Bersamaan dengan hal itu, rantai yang mengikat tangannya pun ditarik oleh Taerim hingga hancur. Lalu setelah itu langsung melesat ke arah Snaker sembari bersiap mengayunkan pedangnya. Akan tetapi Dragonov mengaktifkan sihirnya yang bernama Stroke Heaven's Hammer. Bersamaan dengan hal itu, Taerim pun terkena serangan sihir itu hingga membuat retakan di atas tanah. Kemudian Patro pun kembali menggunakan rantainya untuk kembali mengikat Taerim. Lalu menarik rantai itu agar Taerim bisa mendekat ke arahnya dan akhirnya Patro pun memukuli Taerim bertubi-tubi serta diakhiri dengan serangan dengan kedua tangannya yang berniat untuk menghabisi Taerim. Akan tetapi Patro pun terkejut karena ternyata Taerim masih berdiri dan melempar senyum ke arah Patro sembari mengejek apakah hanya segitu saja kemampuan dari Patro. Dibandingkan dengan tinjuan cicunguk itu, pukulan Patro rasanya hanya membuat dirinya geli saja. Setelah itu Taerim pun memfokuskan kekuatannya lalu menebas rantai milik Patro hingga hancur berkeping-keping. Kemudian dengan segenap kemampuannya Taerim pun mengayunkan pedangnya ke arah Patro.
Melihat hal itu, Patro pun mengaktifkan pelindung seperti baju zirah di sekujur tubuhnya dan menghalau pedang milik Taerim menggunakan tangannya. Akan tetapi baju zirah itu tak cukup kuat untuk menghalau serangan dari Taerim. Tak sampai di situ saja, setelah itu Taerim pun melayangkan pukulannya ke arah Patro tepat di wajahnya. Dikarenakan hal itu, Patro pun terlempar jauh ke belakang. Sedangkan Dragunov yang menyaksikan kejadian itu tanpa basa-basi mengaktifkan sihirnya Strike Heaven's Hammer-nya lagi kepada Taerim. Kemudian sebuah palu raksasa pun muncul di atas Taerim dan langsung mengenai Taerim hingga membuat tanah di sekitarnya pun terkena dampaknya, serta Taerim pun langsung terjatuh di atas tanah tak berdaya. Sedangkan Sneaker yang melihat kegigihan dari Taerim pun berujar bahwa ternyata dia masih bisa bertarung melawan dua orang rank S sampai seperti ini. Dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi kepadanya. Lalu menambahkan bahwa dirinya saat ini berubah pikiran karena harus membawa Taerim dan melakukan penelitian tentangnya. Akan tetapi Sneaker pun dikejutkan dengan kemunculan Warp Gate secara tiba-tiba, serta menduga bahwa dirinya mengenal siapa orang Korea yang bisa membuat Warp Gate sebesar itu. Kemudian Taerim pun berujar sambil tersenyum bahwa sepertinya Tuan datang untuk melindungi anjingnya. Dan Sneaker pun menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka sudah membuang banyak waktu hingga wanita itu pun saat ini sudah tiba. Bersamaan dengan hal itu terlihat bahwa Perdana Menteri Gu sudah muncul bersama dengan beberapa orang lainnya. Sesampainya di tempat itu, Perdana Menteri Gu pun bertanya kepada Taerim siapa yang sudah melanggar larangan teleportasi antar negara. Belum selesai kalimat yang dirinya ucapkan, Perdana Menteri pun menoleh ke belakang dan terkejut karena di sana ada Sneaker dan juga Dragunov. Akan tetapi setelah tertangkap basah oleh Perdana Menteri, Sneaker pun tiba-tiba melakukan teleportasi bersama dengan anggota lainnya meninggalkan tempat itu yang membuat Perdana Menteri pun menjadi kesal. Sedangkan di sisi lain, bawahan Taerim pun mendatanginya dan menanyakan apakah masternya itu baik-baik saja. Namun Taerim tak menanggapi pertanyaan mereka, tapi berujar bahwa si tua Sneaker itu datang membawa beberapa orang rank S untuk mencari Cicunguk itu. Akan tetapi bawahan Taerim pun merasa bingung dengan perkataan dari masternya itu dan menduga jika masternya saat ini sedang ngelantur. Namun Taerim pun menyangkalnya karena memang ada orang yang seperti itu. Dan ada sesuatu di sampingnya yang selalu bersamanya juga. Entah bagaimana yang lain tak mengingatnya, namun dirinya masih dengan jelas mengingatnya. Kemudian berpindah tempat di dalam kota, terlihat Sisu dan Ibu Kipong sedang berjalan bersama. Terlihat Sisu sedang membawa beberapa belanjaan. Di sana Ibu Kipong menawarkan diri untuk membawa belanjaan itu karena sepertinya terlihat berat. Namun sambil tersenyum Sisu menolaknya dengan halus, karena walaupun Ibu Kipong saat ini sudah sembuh, tapi tetap masih harus berhati-hati. Sebab obat yang digunakan untuk menyembuhkan Ibu Kipong adalah obat khusus. Jadi kesalahan kecil saja bisa menjadi sebuah masalah yang besar. Akan tetapi tiba-tiba ada dua orang laki-laki asing yang menghalangi jalan mereka berdua. Sisu pun ternotis bahwa keduanya merupakan seorang player. Sedangkan Ibu Kipong bertanya siapakah mereka berdua. Namun mereka tak menjawab pertanyaan itu dan saling memastikan bahwa mereka berdualah yang sedang mereka cari. Pria berkacamata hitam pun berkata jika ciri-cirinya sesuai dengan apa yang diinfokan, yaitu seorang wanita paruh baya dan seorang wanita berusia awal 20-an dengan permata di dahinya. Rekan pria berkacamata pun mengangguk membenarkan perkataan itu. Lalu tiba-tiba pria berkacamata meraih tangan Ibu Kipong serta mengajaknya untuk ikut dengannya sebentar. Akan tetapi secara refleks Ibu Kipong pun mengangkat tangannya hingga membuat pria berkacamata pun ikut terangkat dan terlempar jauh ke atas tumpukan sampah. Sontak hal itu membuat rekan-rekan pria itu dan orang-orang yang ada di sana pun terkejut. Bahkan Ibu Kipong sendiri tak percaya dengan apa yang baru saja dirinya lakukan. Kemudian dengan senyuman cerahnya Sisu menjelaskan bahwa seperti yang sebelumnya dirinya katakan, dirinya dan Kipong menggunakan obat khusus untuk mengobati Ibu Kipong, yang berasal dari apa yang pernah Kipong taklukkan, yaitu jantung naga api. Lalu maksud perkataannya sebelumnya tentang kesalahan kecil yang menyebabkan masalah besar adalah yang seperti saat ini dialami Ibu Kipong. Itu bisa terjadi karena Ibu Kipong masih belum bisa mengontrol kekuatannya. Ibu Kipong pun merasa bersalah, namun tiba-tiba teman pria berkacamata pun lebih terkejut melihat apa yang telah terjadi. Karena dirinya sedari awal tak pernah mendengar tentang hal itu.
Mendengar hal itu, Sisu pun menghela nafas lalu meminta agar pria itu melupakan semua kejadian hari ini menggunakan kekuatannya. Tak hanya itu, Sisu juga memanipulasi ingatan skala besar untuk menutupi kejadian hari ini. Setelah selesai, ingatan orang-orang yang berada di jangkauan akan diriset kembali. Sedangkan Ibu Kipong merasa khawatir dengan keadaan orang yang terlempar oleh kekuatannya karena sepertinya dia terluka parah. Namun Sisu menenangkan agar Ibu Kipong tak usah khawatir lalu mengajaknya untuk segera pulang, karena Kipong pasti sudah menunggu kepulangan mereka. Kemudian di tempat lain terlihat Kipong sedang berjalan menaiki tangga di senja hari sembari melihat ponselnya dan berujar bahwa sebentar lagi ibunya pasti akan pulang ke rumah setelah pergi berbelanja bersama dengan Sisu. Lalu dalam perjalanannya terlihat Kipong melewati keramaian orang-orang yang sedang bersendau gurau sembari mengingat apa yang telah dirinya alami setelah keluar dari dungeon tutorial yang menjebaknya selama ribuan tahun. Dan juga ingatan semua pertarungan melawan para monster yang masih jelas diingatannya. Ditambah lagi di waktu senja inilah dirinya pertama kali bertemu dengan ibunya setelah terpisah selama 10 tahun di dunia manusia. Lalu ternotis oleh suara seseorang yang mengeluh jika kakinya saat ini sakit sekali. Suara itu adalah suara orang asing yang sedang mengobrolkan tentang mereka akan pergi kemana. Diketahui bahwa orang asing itu merupakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipanggil Lucia. Kipong pun merasa heran ada orang luar negeri datang ke tempat ini. Lalu si laki-laki pun menanyakan kepada Lucia apa alasan Lucia mengajaknya pergi ke tempat ini. Melewati tangga itu sangatlah melelahkan padahal tak ada yang bisa dilihat dari tempat ini. Akan tetapi dengan sedikit kesal Lucia pun berujar jika pria itu terus mengeluh lebih baik dia kembali saja ke markas. Dirinya setuju untuk pergi bersamanya karena sebelumnya dia bilang akan mengikuti dirinya tanpa mengeluh. Pria itu pun hanya bisa meminta maaf kepada Lucia karena tingkahnya itu. Sedangkan Kipong yang ada di depan mereka pun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memanggil Lucia dengan nama Bongsun. Pria yang bersama Lucia pun terkejut mendengar Kipong mengatakan nama itu. Namun berbeda dengan Lucia, dia langsung menghunuskan pedangnya lalu mengarahkannya ke leher Kipong sembari bertanya siapakah Kipong sebenarnya dan kenapa dia bisa tahu namanya adalah Bongsun sebelum berubah menjadi Lucia. Akan tetapi Kipong dengan santainya hanya menjawab dengan terkesima bahwa sekarang ternyata adiknya kini sudah tumbuh besar. Mendengar hal itu Bongsun pun terkejut dan ingatan masa lalu bersama kakaknya pun teringat di ingatannya. Kemudian Bongsun pun tersenyum lalu menganggap Kipong sedang bercanda. Serta menuduh jika Kipong saat ini adalah doppelganger yang dikirim oleh seseorang. Namun Kipong tak menanggapi pertanyaan itu. Kipong pun tersenyum senang sembari mengatakan jika dirinya sudah mendengar kabar bahwa Bongsun pergi ke Amerika untuk menjadi seorang player. Lalu meminta Bongsun untuk menyingkirkan pedang itu dari dirinya dahulu. Akan tetapi sikap Kipong itu malah membuat Bongsun menjadi lebih geram serta mengatakan agar Kipong menghentikan omong kosongnya itu dan jangan berbicara sembarangan tanpa tahu apapun seperti itu. Lalu menanyakan sekali lagi siapakah identitas Kipong sebenarnya. Namun dengan santainya sembari menyingkirkan pedang dari Bongsun, Kipong berujar bahwa dirinya adalah kakaknya. Kemudian menanyakan apa yang harus dirinya lakukan agar Bongsun bisa mempercayai jika dirinya adalah kakaknya. Jawaban dari Kipong itu malah membuat Bongsun tambah kesal lagi. Lalu menanyakan pada hari itu di manakah tempat terakhir Kipong berada. Jika Kipong memang benar kakaknya, pasti dia sudah tahu jawabannya. Kipong pun menjawab pertanyaan itu dengan berujar bahwa saat itu dirinya sedang berada di minimarket depan rumah mereka. Padahal waktu itu dirinya berjanji akan membelikan Bongsun ayam goreng. Jadi dirinya meminta maaf karena tak bisa membelikannya. Sontak jawaban dari Kipong itu membuat Bongsun terkejut dan mengingat kejadian waktu itu saat kakaknya sedang menggendongnya. Lalu Bongsun pun tak sadar menjatuhkan pedangnya serta mengatakan agar Kipong tak bicara omong kosong seperti itu. Karena dirinya tak akan percaya begitu saja kepada Kipong, di mana orang yang tak ada kabar selama lebih dari 10 tahun hingga mengira jika dia sudah meninggal, sekarang datang dan meminta maaf. Kipong pun tersenyum lalu berkata jika itu semua terjadi karena suatu hal. Namun jawaban Kipong pun membuat Bongsun tambah emosi hingga berteriak sambil mengeluarkan air matanya kepada Kipong agar dia tak mengatakan alasan konyol seperti itu. Karena itu sama saja seperti dia tak menganggap dirinya dan ibu mereka sama sekali.
Lalu Bongsun pun berlari pergi menjauh dari tempat Kipong berada saat ini. Sedangkan Kipong merasa bersalah menggaruk-garuk kepalanya, berujar bahwa dirinya tak ada maksud membuat adiknya itu menangis. Setelah itu Kipong dan teman Bongsun pun saling bertatap muka. Kemudian berpindah di tempat presiden berada saat ini. Terlihat bahwa Perdana Menteri Gu sedang menginfokan sesuatu yang serius kepada presiden, di mana bahwa Taerim telah mendapatkan serangan dari beberapa orang rank S. Menanggapi hal itu, Pak Presiden pun berujar bahwa sepertinya mereka ingin mengajak perang jika menyerang Taerim yang merupakan Guildmaster perisai. Kemudian Perdana Menteri mengatakan bahwa masalah ini sangatlah mendesak, karena sejak insiden itu tingkat penurunan Magic Stone yang berasal dari para monster dungeon selain di Korea berangsur-angsur menjadi sangat rendah. Tak hanya itu, Magic Stone juga merupakan sumber energi yang bahkan tak dapat dibandingkan dengan minyak ataupun tenaga nuklir. Lalu Presiden pun merasa frustasi karena tak mengingat apa-apa tentang insiden itu. Dan hal itu dianggap wajar oleh Perdana Menteri. Kemudian diperlihatkan alasan semua orang bisa melupakan insiden besar yang sudah terjadi, yaitu sekitar 3 bulan yang lalu Sisu menghapus semua ingatan tentang Kipong semenjak dia keluar dari dungeon tutorial hingga saat ini. Terlihat di sana Kang Hui, Yui, Perdana Menteri Gu, Jugu, Yubin, dan yang lain ada bersama dengan Kipong. Lalu Sisu pun mengatakan bahwa semua hal tentang Kipong yang berasal dari ingatan, TV, buku, foto, dan yang lainnya akan dihapus dari semua yang ada di dunia ini. Kipong pun tersenyum sembari mengatakan agar Sisu membuatnya seperti itu. Sisu pun menyanggupinya, namun Kipong menghentikannya sebentar dengan membisikkan sesuatu, lalu Sisu pun berkedip mendengarnya. Lalu proses menghapus ingatan dunia pun dijalankan. Namun terlihat Kang Hui menutup kedua telinganya sembari mengatakan bahwa dirinya harus mengingat Kipong dan tak melupakannya. Itu dilakukan Kang Hui berkali-kali dengan tujuan agar dirinya benar-benar tak melupakan Kipong. Lalu Yui yang terlihat sedih memohon agar Kipong tak membuat orang yang ada bersamanya saat ini melupakan Kipong. Namun Kipong hanya tersenyum senang sembari berterima kasih kepada mereka semua. Lalu kembali ke tempat Pak Presiden yang saat ini menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa dirinya tak mengerti kenapa ada orang yang lupa dan ada orang yang mengingatnya. Bahkan dirinya termasuk orang yang melupakannya padahal dirinya adalah presiden dari negara ini. Perdana Menteri pun menanggapi dengan berujar bahwa semua hal yang terjadi pasti ada maksud dan tujuannya. Namun dalam hati dirinya berujar bahwa alasannya karena Pak Presiden bukanlah seorang player. Jadi ada resiko jika dia tertangkap dan diambil ingatannya. Kemudian sambil memegangi kepalanya berujar bahwa untuk sementara ini mereka pasti akan sibuk, karena orang-orang dari seluruh dunia akan berbondong-bondong datang ke Korea. Tapi dirinya akan meminta Perdana Menteri Gu untuk mengurus semuanya karena dia masih memiliki ingatan tentang kejadian itu. Perdana Menteri pun dengan lantang menyanggupi perintah itu, dan kemudian berpindah ke tempat Bongsun yang sedang berlari menjauh dari tempat Kipong berada sebelumnya. Dan juga dalam hati mengingat kata-kata yang telah Kipong sampaikan kepadanya. Dirinya merasa jika Kipong telah berbohong kepadanya. Lalu setelah itu Bongsun pun menghentikan langkahnya dan meluapkan kekesalannya dengan berteriak, berkata kenapa dirinya menjadi player yang giat di Amerika. Kemudian memutuskan untuk menanyakan kebenaran itu kepada ibunya serta bergegas ingin bertemu dengan ibunya. Akan tetapi tiba-tiba Bongsun merasa aneh karena tiba-tiba jalanan menjadi sepi tanpa orang berlalu lalang. Dikarenakan hal itu Bongsun pun menghentikan langkahnya serta menyadari bahwa seseorang telah menggunakan sihir delusi dan bersiap mencabut pedangnya, namun pedang miliknya tertinggal di tempat Kipong berada sebelumnya. Sontak hal itu membuat Bongsun pun terkejut. Tak hanya itu saja, terlihat beberapa orang pria saat ini sedang berjalan mendekat ke arah Bongsun. Kemudian berpindah ke tempat Kipong saat ini sedang bersama dengan teman Bongsun. Kipong pun mengatakan bahwa berarti selama ini Bongsun berjuang keras selama dia berada di Amerika. Teman Bongsun pun membenarkan perkataan dari Kipong itu sembari mengatakan bahwa katanya dia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi keluarganya. Dirinya juga tak pernah bertemu dengan seorang anak kecil yang penuh dendam seperti Bongsun saat itu. Kipong pun tersenyum mendengar hal itu sembari berujar bahwa seharusnya dirinya kembali lebih cepat agar kejadiannya tak menjadi seperti itu. Teman Bongsun pun menanyakan memangnya saat itu Kipong sedang pergi kemana. Namun bersamaan dengan hal itu tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras.
Teman Bong Sun pun menduga jika sepertinya sedang terjadi sesuatu saat ini. Dan dari suara itu terdengar seperti sebuah suara perkelahian. Sedangkan Ki Bong yang mendengar suara itu berujar dalam hati bahwa suara itu tepat berada di arah Bong Sun berlari. Lalu berujar kepada teman Bong Sun bahwa dirinya akan pergi ke suatu tempat serta menyuruhnya untuk menunggunya di tempat ini. Kemudian teman Bong Sun pun mengusulkan agar dirinya mencoba melakukan scan sekeliling tempat itu. Karena kemampuan utama miliknya adalah pelacakan. Kemudian setelah teman Bong Sun selesai melakukan scanning, dirinya menginfokan kepada Ki Bong bahwa dirinya merasakan energi Bong Sun dari arah ledakan itu. Pergerakannya menunjukkan bahwa mereka sedang bertemu. Akan tetapi teman Bong Sun pun lebih terkejut lagi karena merasakan energi yang sangat kuat berada di dekatnya. Lalu teman Bong Sun pun membalikkan badannya dan tambah terkejut karena ternyata energi itu berasal dari Ki Bong. Lalu menutup sebelah matanya karena tak bisa mempercayai apa yang telah dirinya lihat saat ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.